Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derajat kemuliaan seseorang dapat dilihat dari sejauh mana dirinya punya nilai manfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini bersabda, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Seakan hadis ini mengatakan, jika ingin mengukur sejauh mana derajat kemuliaan akhlak kita, maka ukurlah sejauh mana nilai manfaat diri ini. Apa yang dimaksud manusia wajib? Manusia wajib ditandai dengan sangat dirindukan, sangat bermanfaat, bahkan perilakunya membuat hati orang di sekitarnya tercuri. Tanda-tanda yang nampak dari seorang manusia wajib, diantaranya dia seorang pemalu yang jarang mengganggu orang lain, sehingga orang lain merasa aman darinya. Perilaku kesehariannya lebih banyak kebaikannya, ucapannya senantiasa terpelihara, ia hemat betul kata-katanya, sehingga lebih banyak berbuat daripada hanya berbicara. Tidak suka mencampuri yang bukan urusannya, dan sangat nikmat kalau ia berbuat kebaikan, hari-harinya pun tidak lepas dari menjaga silaturahmi. Sikapnya penuh wibawa, penyabar, selalu berterima kasih, penyantun, lemah lembut, bisa menahan dan mengendalikan diri, serta penuh kasih sayang. Ia justru selalu berwajah cerah, ramah tamah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan marahnya pun karena Allah Subhanallahi wa Ta'ala. Subhanallah. Demikian indah hidupnya, keramahannya pun benar-benar menjadi penyejuk bagi hati yang sedang membara. Jikalau saja orang berakhlak mulia ini tidak ada, maka siapapun akan merasa kehilangan, akan terasa ada sesuatu yang kosong di rongga kalbu ini. Beberapa orang yang bermanfaat. 1. Orang yang wajib, adanya pasti akan penuh manfaat, dan kalau tidak ada, siapapun akan merasa kehilangan. 2. Orang yang sunnah, keberadaannya bermanfaat, tetapi jika merasa tidak tercuri hati kita, tidak ada rongga kosong akibat rasa kehilangan. Hal ini terjadi mungkin karena kedalaman dan ketulusan amalnya belum dari lubuk hati yang paling dalam, karena hati akan tersentuh oleh hati lagi. Seperti halnya, kalau kita berjumpa dengan orang yang berhati tulus, perilakunya benar-benar akan meresap masuk ke rongga kalbu siapapun. 3. Orang yang mubah, ada dan atau tidak adanya itu tidak berpengaruh. Seperti halnya berangkat kantor untuk kerja atau malah membolos, itu sama saja tidak mempengaruhi. Contoh, seorang pemuda yang ketika ada di rumah keadaan menjadi berantakan, dan kalau tidak ada pun tetap berantakan, inilah pemuda yang mubah. Ada dan tiadanya tidak membawa manfaat, dan tidak juga membawa mudarat. 4. Orang yang makruh, keberadaannya justru membawa mudarat, dan kalau dia tidak ada tidak berpengaruh. Artinya, kalau dia datang ke suatu tempat, maka orang merasa bosan atau tidak senang. Tidak ada salahnya kita merenung sejenak, tanyakan pada diri ini, apakah kita ini anak yang menguntungkan orang tua atau malah hanya jadi benalu saja. Adanya kita di masyarakat sebagai manusia apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Kenapa tiap kita masuk ruangan teman-teman malah pada menjauhi? Apakah karena perilaku sombong kita? Cobalah bercermin dengan jiwa dan raga, tidak hanya memperhatikan wajah saja, tapi pandanglah akhlak dan perbuatan yang telah kita lakukan. Sayangnya, jarang orang berani jujur dengan tidak membohongi diri,
seringnya malah merasa pintar padahal bodoh. Merasa kaya padahal miskin, merasa terhormat padahal hina, padahal untuk berakhlak baik kepada manusia, awalnya dengan berlaku jujur kepada diri sendiri. Kalaupun mendapati orang tua kita berakhlak buruk, sadarilah bahwa darah dagingnya melekat pada diri kita. Karenanya kita harus berada di barisan paling depan untuk membelanya demi keselamatan dunia dan akhiratnya. Begitu pula terhadap lingkungan, kita harus punya akhlak tersendiri, seperti pada binatang, kalau tidak perlu tidak usah kita menyakitinya. Kadang kita itu aneh, ketika duduk di taman nan hijau, entah sadar atau tidak, kita mencabuti rumput atau daun-daunan yang ada tanpa alasan yang jelas. Padahal rumput, daun, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam semesta ini semuanya sedang bertasbih kepadanya. Yang paling baik adalah, jangan sampai ada makhluk apapun di lingkungan kita yang tersakiti, termasuk ketika menyiram atau memetik bunga, tanaman, atau tumbuhan lainnya. Hendaklah dengan hati-hati. Karena tanaman juga mengerti apa yang dilakukan kita kepadanya. Betapa indah, pribadi yang penuh pancaran manfaat, ia bagai cahaya matahari yang menyinari kegelapan, menjadikannya tumbuh benih-benih dan bermekarannya tunas-tunas. Merekahnya bunga-bunga di taman, hingga menggerakkan berputarnya roda kehidupan. Demikianlah, cahaya pribadi kita hendaknya mampu menyemangati siapapun, bukan hanya diri kita, tetapi juga orang lain dalam berbuat kebaikan dengan sepenuhnya melimpahkan energi karunia Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha melimpah energinya. Subhanallah. Ingatlah, hidup hanya sekali dan sebentar saja, sudah sepantasnya kita senantiasa memaksimalkan nilai manfaat diri ini, yakni menjadi seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai khairunas, sebaik-baik manusia. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.